datang di channel YouTube Lorong Edukasiku, berbagi untuk menginspirasimu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang molekul. Ini lanjutan dari part 1 dan part 2 di video channel YouTube Lorong Edukasiku sebelumnya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tingkat energi dan spektrum elektronik molekul. Di pertemuan sebelumnya, poin 1 sampai poin 5 sudah saya jelaskan ya. Ayo, masih ingat atau dibuka lagi videonya. Rajin belajar itu adalah kunci dari kesuksesan. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang tingkat energi rotasional, tingkat energi vibrasional, dan spektrum elektronik molekul. Oke, yang pertama, sahabat Lorong Edukasiku, tingkat energi rotasional. Keadaan energi molekuler yang ditimbulkan oleh rotasi atau perputaran molekul. Rotasi berarti mengalami perputaran ya molekulnya secara keseluruhan dan oleh vibrasi atau terjadi getaran atom relatif satu sama lain dan juga dipengaruhi oleh adanya konfigurasi elektron. Dari hal tersebut kita bisa mengkategorikan ada 3 jenis keadaan energi molekuler. Keadaan yang pertama adalah keadaan rotasional, di mana keadaan rotasional ini memiliki beberapa dua ciri, yaitu ada yang pertama adalah terpisah pada selang energi yang sangat kecil, yaitu 10 pangkat negatif 3 elektron volt. Yang kedua, spektrum yang timbul itu berada pada daerah gelombang mikro dengan panjang gelombang besarnya antara 0,1 mm sampai 1 cm. Jadi itu untuk keadaan rotasional, jadinya spektrum yang dihasilkan itu berada pada daerah gelombang mikro. Oke. Yang kedua, kondisi kedua adalah keadaan vibrasional, di mana kondisinya adalah terpisah pada selang energi yang lebih besar. Besarnya berapa? Sekitar 0,1 elektron volt. Dan spektrum vibrasional ini terdapat dalam daerah inframerah dengan panjang gelombang 1 mikrometer sampai 0,1 mm. Yang ketiga adalah keadaan elektronik molekul, yaitu memiliki tingkat energi yang lebih tinggi, di mana spektrumnya itu terdapat dalam daerah cahaya tampak atau visible light dan daerah ultraviolet. Dari beberapa daerah gelombang ini tentunya Anda masih ingat tentang spektrum gelombang radiasi ya. Bisa dimulai di situ dari gelombang radio, gelombang mikro, kemudian ada daerah inframerah, kemudian ada daerah cahaya tampak atau visible light, kemudian ada daerah ultraviolet, selanjutnya sinar X, kemudian sinar gamma. Dimana semakin menuju ke arah sinar gamma tadi spektrumnya itu besar energinya akan semakin besar, energinya makin besar. Dan bagaimana besarnya panjang gelombang? Berbanding terbalik ya, panjang gelombangnya akan semakin kecil. Masih ingat persamaan E sama dengan Hc per lambda. Kalau dikaitkan dengan frekuensinya, semakin ke arah gelombang sinar gamma tadi, itu panjang frekuensinya itu akan semakin besar. Ingat persamaan E sama dengan nu, mana nu itu adalah frekuensi ya. Oke, baik, bisa dipahami sahabat Lorong Edukasiku. Selanjutnya tentang momen inersia molekul dwi atom. Nah, kalau dikatakan molekul dwi atom berarti umumnya ada 2 ya. Yang pertama, tingkat energi terendah molekul dwi atom itu timbul dari rotasi di sekitar pusat masanya. Bisa dilihat di gambar ini. Misalkan ini ada atom 1 atau M1 punya mas 1, kemudian yang berikutnya ada M2 ya. Berjarak R1 dari pusat masanya, center of mass itu pusat massa, dan M2 memiliki jarak R2 dari pusat masanya. Ini sumbunya. Nah, ini besarnya R atau jarak antara molekul 1 dan molekul 2 atau 2 atom itu sejauh R besar. Nah, oke. Momen inersia molekul terhadap sumbu yang melalui pusat massa dan tegak lurus pada garis yang menghubungkan kedua atom. Bagaimana besar momen inersianya? I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat.
Karena M1 R1 sama dengan M2 R2 pada kondisi seimbang ya, maka besar momen inersianya M1 dikali dengan M2 dibagi dengan M1 plus M2 buka kurung R1 plus R2 kuadrat sama dengan M aksen dikali dengan R kuadrat. Dari mana ini? M1 M2 dibagi dengan M1 plus M2 itu adalah besarnya massa tereduksi. Masih ingat ya, ketika ada dua buah atom atau unsur atau partikel tertentu kita kaji menjadi satu kesatuan, itu diistilahkan dengan satu kesatuan masanya itu dikatakan dengan massa tereduksi. Oke, maka kita simbol baru ya, M aksen. Kemudian kita lihat tadi ada simbol R besar, jarak antara kedua atom itu ada R1 sama dengan R1 ditambah R2. Maka di sini R1 ditambah R2 sama dengan R besar. Oke, sehingga penulisan besarnya momen inersia molekul dwi atom itu I sama dengan M aksen R besar di kuadrat. Oke, semoga bisa dipahami ya, sahabat Lorong Edukasiku. Selanjutnya tentang momentum anguler. Oke, tentang momentum anguler simbolnya L tentu. Oke, benar ya? L sama dengan I omega. I-nya apa? Momen inersia. Omega adalah kecepatan sudut. Kemudian kalau kita kaji dari sisi bilangan kuantumnya dikaitkan dengan bilangan kuantum rotasional disimbolkan dengan J, maka momentum sudutnya menjadi L sama dengan akar J plus 1 dikalikan dengan Hbat. Hbat. Di mana J untuk bilangan kuantumnya dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, nanti kalau Anda mau tanya bilangan kuantum rotasional J dari mana, bisa diikuti di video selanjutnya. Oke, karena ada pembahasan tersendiri tentang bilangan kuantum. Dari penjelasan tersebut, selanjutnya kita bisa menentukan besarnya energi molekul yang berotasi. Nah, persamaan untuk energi molekul setengah I omega kuadrat. Maka besar energi molekul yang berotasi di situ sama dengan setengah I omega kuadrat sama dengan, nah tadi kita punya L sama dengan I omega. Berarti omeganya itu sama aja dengan L per I ya. Maka kita masukkan L per I, L di kuadrat, kemudian dibagi dengan I di kuadrat. Kemudian kuadratnya boleh dicoret 1 ya, maka tinggal I1 yang ada di bawah. Sehingga di sini menjadi energi molekulnya sama dengan L kuadrat dibagi dengan 2I. Kemudian nilai L-nya yang berkaitan dengan bilangan kuantum rotasional J kita masukkan ke dalam L kuadrat ini. L akar J buka kurung J plus 1 atau dikali ya, J dikali J plus 1 itu Anda kuadratkan. Nah, disitu J kurung J plus 1 Hbat menjadi Hbat kuadrat dibagi dengan 2I. Nah, itu adalah besarnya energi molekul dalam kondisi rotasional. Selanjutnya, selain energi, baik tetap fokus ya sahabat Lorong Edukasiku. Spektrum rotasional timbul dari transisi keadaan energi rotasional. Hanya molekul yang memiliki momen dwikutub listrik yang dapat menyerap atau memancarkan foton elektromagnetik dalam transisi. Dengan demikian, tidak semua molekul memiliki spektrum rotasional jika berupa molekul dua atom tak berkutub atau disebut dengan nonpolar seperti CO2 dan CH4. Jadi memang tidak semua molekul itu memiliki spektrum rotasional, terutama bagi molekul dwiatom yang nonpolar sifatnya. Oke, pertamanya seperti ini ya untuk besarnya spektrum rotasional. Spektrum rotasional itu kan simbolnya frekuensi ini ya, P. Itu sama dengan delta E selisih energi dibagi dengan H. Larang ya. Oke, kemudian hanya itu sendiri nanti bisa H itu kan berarti 2pi per Hbat. Nah, dinaikkan. Oke, J per ini J plus 1. Ini adalah momen inersia. Oke, itu untuk besarnya spektrum rotasional. Ini adalah gambar untuk
besarnya tingkat energi atau untuk menggambarkan spektrum rotasional ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah spektrum rotasional dan sumbu Y-nya di sini adalah tingkat energi rotasional hubungannya. Tadi untuk J-nya itu kan dimulai dari J0, 1, 2, 3, 4 yang ini tadi ya. Oke, ini berarti adalah spektrum energinya. Di sini itu nilai energinya. Nah, kalau ini besarnya spektrumnya. Oke, baik sahabat lorong edukasiku, saya lanjutkan tentang tingkat energi vibrasional. Molekul dapat memiliki berbagai modus vibrasi, dan jika cukup tereksitasi, sebuah molekul dapat bervibrasi atau mengalami getaran. Untuk besarnya energi potensial, bisa Anda lihat di sini U sama dengan U0 atau U mula-mula, besarnya energi potensial awal ditambah dengan setengah K R kuadrat. Sebenarnya ini kalau kita belajar di hukum Bohr itu sama dengan setengah kx kuadrat, karena ini kajiannya di tingkat molekul, simbolkan dengan R tadi yang jarak antar dua atom atau molekulnya, setengah k R min R0 di kuadrat. Oke, itu untuk besarnya energi potensial. Nah, energi potensial itu digambarkan dalam sebuah kurva yang bersifat parabolik. Di sini menunjukkan hubungan antara besarnya energi potensial dengan jari-jarinya atau radiusnya. Selanjutnya, di dalam besarnya energi potensial tadi ada gaya, berarti ada gaya interatomik yang mempengaruhi. Di mana besar gaya interatomik bisa kita cari dengan menurunkan atau mendiferensiasikan besarnya energi potensial. Jadi F sama dengan negatif du per dr pada posisinya. Oke, sama dengan, berarti persamaan ini tadi Anda turunkan ya. Jadi min K R min R0 itu untuk gaya interatomiknya. Selanjutnya untuk frekuensi vibrasi sama seperti pada umumnya ya. Coba nanti Anda atik. Frekuensi vibrasi di situ V0 sama dengan 1 per 2 pi akar K per M. Kenapa kita pakai frekuensi vibrasi ini? Karena diibaratkan benda yang atom yang bergetar tadi atau molekul yang bergetar tadi itu seperti osilator dua buah benda. Nah, jadi di sini ada persamaan secara klasik besarnya frekuensi benda bervibrasi yang bermassa M berhubungan dengan pegas pada konstanta gaya K. Oke. Gambar ini maksudnya. Osilator dua benda berperilaku seperti osilator, ini osilator harmonik biasa, dan konstan pegasnya sama atau konstanta pegasnya sama, tetapi memiliki massa reduksinya M sen. Benarnya di sini ada M1, ada M2, ada konstanta gayanya K. Juga sama dengan ini ada M aksen, massa tereduksi dan memiliki konstanta gaya K. Jadi ini M aksennya sudah ya, M aksen sama dengan M1 kali M2 dibagi dengan M1 plus M2. Lagi, sehingga untuk frekuensi osilasi dari osilator dua benda, frekuensi 0 sama dengan 1 per 2 pi akar K per, nah M-nya kita ganti dengan M aksen. Aksen itu massa tereduksi. Kemudian untuk besarnya energi osilator, jadi E-nya ya sama dengan ini besarnya frekuensi ditambah setengah nu bacanya ya. Bilangan kuantum vibrasional, ini adalah bilangan kuantum vibrasional. Terkadang di sumber referensi lain ini disimbolkan dengan N. Nah, itu bilangan kuantum vibrasional, nah vibrasional V. Yang nilainya itu bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini ya. Ini adalah P ini adalah bilangan kuantum vibrasional. H dikali dengan besarnya frekuensi. Kemudian untuk tingkat energi vibrasional, P-nya sama dengan bilangan kuantum vibrasional ditambah setengah. Hanya itu kan bisa dipecah tadi ya, hanya menjadi H/, akar K per M aksen gitu. Anda masukkan ini. Jadi tadi kan H/P0. Nah ini masukkan menjadi 1 per 2 pi
kan di sini kan titiknya H dibagi 2pi. H dibagi 2pi itu kan Hz. Ya, hanya di sini konstanta Planck. Jadi Hz akar K per N aksen. Coba diresapi dulu ya. Itu adalah besarnya tingkat energi vibrasional. Ya, berarti bilangan kuantum vibrasional ditambah setengah dikali dengan Hz akar K per M aksen. Nah, ini adalah contoh penggambaran dari tingkat energi yang saya sampaikan di depan tadi. Ini adalah penggambarannya. Ini menunjukkan tingkat energi rotasional dan di sini menunjukkan tingkat energi vibrasionalnya. Kemudian yang terakhir adalah spektrum elektronik molekul. Transisi elektronik melibatkan radiasi bagian cahaya tampak atau ultraungu dari spektrum. Dengan masing-masing transisi muncul sebagai deretan garis-garis berdekatan. Anda lihat di sini, bentuknya sebagai deretan garis-garis berdekatan yang disebut pita. Ya, yang ditimbulkan oleh keadaan rotasional dan vibrasional yang berbeda-beda untuk tiap keadaan elektronik. Jadi spektrum elektronik molekulnya tadi itu digambarkan sebagai deretan garis-garis berdekatan. Nah, yang disebut dengan pita, pita spektrum. Nah, dari spektrum elektronik molekul tadi itu kita akan mengenal istilahnya fluoresensi dan fosforesensi. Fluoresensi terdapat berbagai cara molekul dalam keadaan elektronik tereksitasi sehingga dapat kehilangan energi dan kembali ke keadaan dasar. Terdapat dua kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama itu adalah molekul hanya memancarkan foton berfrekuensi sama dengan foton yang diabsorpsinya sehingga kembali ke keadaan dasar. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua mengalami fluoresensi. Apa itu fluoresensi? Itu istilahnya berpendar. Jadi pancaran spektrumnya itu terjadi saat sebentar, gitu ya. Mengalami fluoresensi atau berpendar, molekul itu dapat memberikan sebagian energi vibrasionalnya ketika bertumbukan dengan molekul lain, sehingga transisi radiatif ke bawah berasal dari tingkat vibrasional rendah pada keadaan elektronik yang atasnya tadi. Jadi radiasi fluoresensi berfrekuensi lebih rendah dari radiasi yang diabsorpsi. Jadi ini secara jelas bisa Anda lihat pada gambar ini ya. Ini adalah gambar untuk peristiwa fluoresensi. Gambarannya ini adalah keadaan ground state, keadaan dasar. Kemudian ini adalah keadaan tereksitasi. Kemudian ini adalah keadaan vibrasionalnya tadi, kan memiliki pita-pita ya. Oke. Untuk kondisi pertama dia langsung ke keadaan dasar. Nah, ini langsung ke keadaan dasar. Keadaan yang kedua, nah ini ketika ada foton kecil-kecil ini berarti dia sedang berfluoresensi. Selanjutnya fosforesensi. Nah, sama. Ini ada grafik, ini bisa langsung dikalikan ya. Ada di sini ada besarnya energi untuk sendirinya. Kemudian ini adalah single ground state. Ya, coba bisa lihat jadi fosforesensi terjadi ketika transisi radiatif dari keadaan tereksitasi ketiga ke keadaan tereksitasi pertama atau tunggal. Nah, terlarang menurut kaidah seleksi. Hal ini bisa terjadi tapi peluangnya sangat kecil. Ya tadi. Ini ada single ground state keadaan dasar, kemudian ada single excited state berarti keadaan tereksitasi tunggal atau yang pertama. Dan di sini ada triple excited state berarti berada pada keadaan tereksitasi ketiga. Di sini tadi daerah vibrasional. Nah, ini tadi yang disebut dengan transisi terlarang menurut kaidah seleksi. Oleh karena itu, radiasi fosforesensi memiliki waktu paruh yang panjang. Ya, memiliki waktu paruh yang panjang. Beda dengan fluoresensi. Kalau fluoresensi tadi berpendar, sebentar aja. Kalau fosforesensi itu yang memiliki waktu paruh yang panjang, bisa terpancar bermenit-menit bahkan berjam-jam setelah peristiwa absorpsi awal. Jadi itu adalah contoh dari peristiwa fosforesensi. Oke, untuk menambah pemahaman Anda, ini saya saksikan di sini latihan soal ya. Konstanta gaya K, misalkan ada sebuah konstanta gaya K dari ikatan molekul
karbon monoksida CO adalah 187 Newton per meter. Tentukan berapa frekuensi vibrasi molekul karbon monoksida dan jarak antara tingkat energi vibrasionalnya. Massa reduksinya misalkan diketahui sebesar 1,14 kali 10 pangkat negatif 26 kg. Bisa kita ketahui bahwa untuk besarnya frekuensinya adalah 1/2 pi akar K per M aksen. Coba nanti dimasukkan ke dalamnya besarnya massa reduksi, besar konstantanya, dan itu nanti Anda akan ketemu besarnya frekuensi adalah 2,04 kali 10 pangkat min 13 Hz. Itu untuk pertanyaan pertama, besarnya frekuensi vibrasi molekul karbon monoksida. Yang kedua adalah jarak antar tingkat energi. Berapa besarnya jarak antara tingkat energi vibrasional delta E dalam karbon monoksida adalah di mana delta E? Berarti kan selisih energi V per 1 dikurangi EV di situ. Ini EV itu energi vibrasi ya. Energi vibrasi setelah dan misalkan sebelum seperti ya. Berarti delta E-nya ini sama dengan nu. Ini besarnya frekuensi. Maka ketika Anda masukkan nilainya H di sini adalah konstanta Planck. Ya, coba Anda cari ya besarnya konstanta Planck. 6,63 kali 10,1 dikalikan dengan V0 yang sudah kita dapatkan tadi, nanti hasilnya 1,35 kali 10 pangkat min 20 Joule. Bisa juga satuannya dirubah dalam elektron volt menjadi 8,44 kali 10 pangkat negatif 2 elektron volt. Oke, baiklah sahabat lorong edukasiku, demikian pembahasan tentang tingkat energi dan spektrum elektronik molekul. Semoga bermanfaat. Terus belajar dan semangat belajarnya. Seperti quote di sini. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, menurut Mario Teguh ya. Oke, saya rasa demikian video kali ini. Ingat, subscribe dan selalu stay tune di channel YouTube Lorong Edukasiku. Lorong Edukasiku berbagi untuk menginspirasimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.